Sebelum lanjut ke alur ceritanya, mohon bantu Mimin dengan cara like dan subscribe, biar Mimin bisa terus menghibur kalian. Eits, jangan lupa komen juga ya, karena dengan masukan dari kalian pemirsa terkasih, semoga channel ini lebih berkembang. Terima kasih. Bab 1861. Di villa nomor 1 di Fragrant Hill. Harvey York membawa pulang beberapa mangkuk mie sebagai kudapan tengah malam untuk Kate Walker dan yang lainnya. Setelah mendengar Harvey berbicara dengan acuh tak acuh tentang apa yang telah terjadi, Brennan Stanton sangat ketakutan sehingga dia tidak dapat menggigit mie lagi. Dia tidak pernah berpikir bahwa Harvey akan setuju untuk mengajarinya gerakan yang begitu menakutkan. Tamparan sederhana seperti ini bahkan bisa membuat tuannya terbang. Dia seorang profesional. Profesional mutlak. Aku bahkan tidak bisa mulai membandingkannya. Brennan hanya ditakuti oleh Harvey sebelum ini, tapi dia benar-benar yakin saat ini. Keraguan dan pemikiran serupa jauh di dalam hatinya menghilang dalam sekejap mata. Dia bahkan tidak berusaha menyembunyikannya saat Leonard Bray menelepon. Dia hanya membuat beberapa komentar santai kepada Leonard di depan Harvey. Brennan tersenyum segera setelah itu. Tuan York, tuanku memintaku untuk tinggal sementara waktu. Dia mengatakan kepadaku untuk mengawasimu dan melihat apakah kamu melakukan trik kecil. Aku menduga dia akan berpihak pada pemimpin Walker selanjutnya. Lagi pula, pemimpin Walker pasti telah membayar mahal kepada tuanku hanya agar dia meninggalkan rumahnya. Tentunya, dia tidak melakukan ini hanya untuk membuatmu menyembuhkan Angelina. Harvey kemudian dengan tenang menjawab. Itu pasti karena cabang Longman Mordu. Pada akhirnya, ini bukan tentang seberapa baik kamu membanggakan naik ke tampuk kekuasaan di cabang Longman Mordu. Ini tentang kekuatan sejati. Janji temu 3 hari dengan Rahel Hardy dan Aiden Bauer akan segera hadir. Justin Walker pasti akan memiliki trik lain di lengan bajunya. Setelah mendengar pidato Harvey yang acuh tak acuh, Brennan menatap murid-murid Longman yang menjaga villa di luar dengan heran. Jika dia ingat dengan benar, Rahel sangat menghormati Harvey. Jadi, apa sebenarnya identitas Harvey? Tapi segera setelah itu, Brennan menjauhkan pikiran itu. Karena dia dianggap sebagai bawahan Harvey, dia pikir dia seharusnya menunjukkan sikap yang sama dan tidak mempertanyakan apapun yang seharusnya tidak dia pertanyakan. Saat Brennan menjauhkan pikirannya, Kate secara emosional menatap Harvey dengan tatapan hangat. Harvey, ayahku selalu mengutamakan kepentingannya di atas segalanya. Di dalam hatinya, tempatku tidak terlalu tinggi. Itulah mengapa kamu tidak harus mengorbankan minatmu demi aku. Karena dia sudah menyiapkan banyak hal untukmu, kamu sebaiknya mengambilnya saja. Dia benar. Angelina tidak hanya nyonya utama keluarga Walker, tetapi dia juga putri dari keluarga John Golden Sands. Mengapa kamu menentang salah satu dari 10 keluarga teratas, keluarga John dari Golden Sands? Bahkan jika kamu tidak berusaha untuk lebih dekat dengan mereka, paling tidak yang bisa kamu lakukan adalah tidak memprovokasi mereka. Harvey, dengarkan aku sekali ini, oke? Secara alami, Kate dengan tulus memikirkan Harvey. Dia berharap mendapatkan pernyataan tentang ibunya dan kebenaran di balik apa yang telah terjadi. Pada saat yang sama, dia ingin naik ke tampuk kekuasaan di dalam Walker Corporation dan melindungi aset yang telah dikerjakan ibunya dengan susah payah. Tetapi jika Harvey berada dalam bahaya karena hal-hal itu, dia tidak ingin hal itu terjadi. Keduanya hanya berteman. Dan Kate tidak berpikir bahwa dia layak atas pengorbanan Harvey. Harvey terkekeh, lalu menjawab. Kate, karena kita sudah memperlakukan satu sama lain sebagai teman, kamu tidak perlu meremehkan ini. Aku membantumu sekarang. Mungkin kamu akan membantuku di masa depan. Selain itu, uang hanyalah angka bagiku. Aku lebih suka ayahmu dan Angelina membungkuk di hadapanku. Karena jika ini terjadi sekali, itu akan terjadi berkali-kali setelahnya. Bab 1862. Ekspresi Harvey York tenang. Justin Walker sombong, terus-menerus berusaha menekan Harvey hanya karena dia adalah wakil pemimpin cabang Longman di Mordu dengan dukungan di belakangnya. Justin bahkan meminta Chief Leonard Bray kali ini.
Tujuannya sederhana, mendominasi Harvey sepenuhnya. Harvey bersiap untuk membuatnya menderita kerugian besar karena hal tersebut. Adapun untuk menjadi pemimpin cabang dari cabang Longmen Mordu, dia tidak akan memiliki kesempatan sama sekali. Harvey belum mengambil posisi sebagai pemimpin cabang karena dia ingin melihat kekuatan yang akan muncul mengambil posisi sebagai milik mereka. Selain itu, dia ingin menyelesaikan situasi dengan korban minimal untuk mencegah cabang Longmen Mordu runtuh sepenuhnya. Jika bukan karena semua itu, Harvey pasti sudah menamparkan Justin sampai mati. Kait tidak tahu apa yang ada dalam pikiran Harvey. Dia menjawab dengan cemas. Harvey, aku percaya semua yang kamu katakan. Tapi, aku juga sangat mengenal ayahku dan Angelina John. Keduanya tidak semudah itu untuk mengakui kekalahan. Mereka akan melakukan apa saja untuk mendapatkan apa yang mereka inginkan. Jika mereka putus asa, aku bahkan tidak bisa membayangkan apa yang akan mereka lakukan. Kait khawatir sakit. Setelah bersama Harvey selama beberapa hari, Kait cukup percaya diri dengan kemampuan Harvey. Namun meski begitu, Harvey hanyalah karakter besar dari tempat lain. Karakter yang kuat tidak bisa mengalahkan ular di wilayah mereka. Pepatah ini bukan hanya untuk pertunjukan. Bukan hanya keluarga John, meski keluarga Walker bukan bagian dari 10 keluarga teratas, mereka tetaplah keluarga teratas di Mordu. Keluarga itu telah mengakar kuat, dan pengaruh mereka meluas ke seluruh tempat. Tidak peduli seberapa kuat Harvey, kemungkinan dia menang melawan keluarga seperti itu sangat kecil. Karena di Mordu, tak terhitung banyaknya orang yang bekerja untuk mereka. Bahkan para pengemis di jalanan mungkin salah satu dari mereka. Dalam keadaan seperti itu, melawan Justin tidak akan menguntungkan Harvey sama sekali. Jangan khawatir. Harvey tersenyum. Di satu sisi, aku tidak takut mereka datang untuk membalas dendam. Di sisi lain, aku akan memastikan mereka akan tunduk dengan patuh. Karena selain aku, tidak ada orang lain yang bisa menyembuhkan Angelina dari kondisi anehnya. Dan kalaupun ada, orang itu pasti tidak bisa diminta untuk datang dalam waktu sesingkat itu. Kecuali Angelina bertekad untuk menjadi lumpuh. Jika tidak, mereka akan tunduk kepadaku. Kait menghela nafas lega setelah mendengar kata-kata Harvey. Dia tahu Harvey benar. Meskipun Angelina adalah ibu tiri Kait, dia hanya beberapa tahun lebih tua darinya. Bagaimana mungkin seorang wanita berusia 30-an menyerahkan masa mudanya dan kemuliaan serta kekayaannya selama puluhan tahun untuk menjadi lumpuh hanya karena dia berada di saat yang panas? Seperti yang dikatakan Harvey, Justin dan Angelina pasti akan tunduk. Tanpa pikir panjang, Kait kemudian bertanya dengan rasa ingin tahu. Harvey, maukah kamu menyembuhkan penyakit Angelina jika ayahku menerima syaratmu? Kait ingin melihat orang seperti apa Harvey. Harvey kemudian dengan tenang menjawab. Tentu saja. Seorang pria tidak pernah kembali pada kata-katanya. Karena aku menyetujui persyaratannya, aku akan menyembuhkannya seperti yang dijanjikan. Jika tidak, bagaimana dia akan keluar dan menimbulkan masalah di mana-mana di masa depan? Keberadaan Angelina adalah jaminan terhadap Justin. Meskipun kesempatan untuk menggunakannya melawan Justin tipis, Harvey tidak keberatan mengambil tindakan pencegahan yang diperlukan. Bab 1863. Bajingan itu. Dia melewati batas. Aku akan membunuhnya. Aku akan membunuhnya. Di dalam kamar VIP Rumah Sakit Persaudaraan Mordu, Angelina John, yang masih bisa menggerakkan bagian atas tubuhnya, sedang minum air pada saat itu. Setelah mendengar Justin Walker menjelaskan seluruh proses, dia membanting cangkir itu ke tanah dengan marah. Dari mana bajingan itu, Harvey York, mendapatkan semua keberanian ini? Dia menginginkan kebenaran, pernyataan yang adil. Dan kemudian dia ingin Kait Walker naik ke tampuk kekuasaan. Apa yang dia pikirkan? Kenapa dia tidak menjadikan Kait menjadi tuan generasi kita juga? Aku memberitahumu, Justin. Itu semua karena putri kecilmu yang berharga menghasut pria itu. Jika bukan karena dia, bagaimana mungkin seorang udik tahu bagaimana melakukan hal-hal seperti ini?
Kait harus kembali sekarang dan ditangani menggunakan hukum keluarga. Dan gunakan semua kekuatan yang kau miliki di pemerintahan, tentara, dan dunia bawah untuk menghancurkan bajingan itu. Jika keluarga Walker atau pemimpin Walker tidak dapat melakukan ini, aku akan meminta keluarga John untuk menangani masalah ini. Bahkan jika aku akan terbaring di tempat tidur seumur hidupku, aku masih akan membayarnya kembali atas apa yang telah dia lakukan. Angelina mendidih karena marah saat ini. Setelah menikah dengan Justin, dia menjadi nyonya utama generasi yang tinggi dan perkasa. Kait hanya bisa tunduk dan diperintah olehnya. Tapi kemudian Kait menjadi lebih baik darinya setelah menggunakan kekuatan orang luar. Bagi Angelina yang angkuh dan sombong, ini tidak bisa diterima. Dibandingkan dengan Angelina, yang mendidih karena marah, Justin jauh lebih tenang. Dia mulai berkonsentrasi sebentar dan kemudian berkata, Angelina, jangan gegabah. Dokter mengatakan bahwa kamu dapat bergerak sementara menggunakan tonik, tetapi situasimu akan memburuk jika kamu gelisah. Aku sudah meminta Chief Leonard Bray untuk bertanya dan melihat apakah ada yang mempraktikkan seni bela diri kuno yang dapat mengatasi penyakit ini. Begitu kita menemukan seseorang yang bisa, kita akan mendapatkannya di sini berapapun harganya. Dan begitu kita menangani situasimu, kita tidak akan dipermainkan oleh bajingan itu lagi. Tapi sebelum semua ini, kita tidak bisa memprovokasi dia sekarang. Kita masih lemah. Tidak perlu melawan karakter seperti itu sekarang. Selain itu, keterampilan bertarungnya luar biasa. Bahkan Chief Leonard akan dimusnahkan jika dia berhadapan langsung dengan Harvey. Pakar dan pengawal biasa tidak berguna melawannya. Beri aku waktu, oke. Percayalah padaku. Dia tidak akan hidup lama. Angelina sedikit lebih tenang setelah mendengar kata-kata Justin, tetapi dia masih menunjukkan kemarahan ketika dia berkata, Justin, semuanya akan terbayar ketika situasiku teratasi, terutama Harvey dan putrimu yang berharga. Di mata Angelina, semua rangkaian peristiwa itu terjadi karena ketidaktaatan Kait. Dia akan menghentikan Kait menjadi tidak bermoral ini bagaimanapun caranya. Aku tahu. Jangan khawatir. Justin menunjukkan ekspresi acuh tak acuh. Tepat ketika dia mulai condong ke arah Harvey, dia bukan lagi putriku. Tapi dia belum bisa mati dulu. Kita membutuhkan dia untuk menikahi Lucas dan mengambil sahamnya. Dia harus hidup sampai saat itu. Ketika dia tidak lagi berguna bagi kita, Angelina, aku berjanji bahwa kau akan dapat melakukan apapun yang kau suka padanya. Justin tanpa emosi mengucapkan kata-kata itu. Dia sama sekali tidak terlihat seperti seorang ayah. Dia hanyalah bajingan yang bisa mengorbankan istri dan putrinya demi otoritas dan status. Bab 1864. Bukankah mereka pasangan yang serasi? Kita akan mewujudkan impian mereka ketika saatnya tiba. Mari kita buat mereka mati saling berpelukan. Heh. Sambil membayangkan cara menginjak-injak Harvey York, senyum mencemooh keluar dari wajah Angelina John. Tubuh Angelina tiba-tiba membeku di tengah pidatonya dan jatuh tepat di ranjang rumah sakit lagi. Justin Walker tanpa sadar menoleh dan melihat senyum di wajahnya membeku. Pemandangan itu benar-benar menakutkan. Tangannya terulur seperti cakar ayam. Meski pose itu tampak cukup mengancam, dia tidak lagi bisa pulih darinya. Angelina yang tinggi dan perkasa ditelan sepenuhnya oleh rasa takut ketika dia mengerahkan seluruh kekuatannya untuk meratap kesakitan. Justin, aku kehabisan waktu. Terima kondisinya. Semua itu. Biarkan dia menyembuhkanku. Cepat. Keesokan harinya, pagi-pagi sekali, Harvey dengan acuh tak acuh berjalan bersama Kait Walker ke ruang sakit VIP Rumah Sakit Persaudaraan setelah sarapan. Harvey mematikan teleponnya tadi malam. Sudah ada belasan teks pengingat saat dia menghidupkan kembali ponselnya saat itu. Justin pasti meneleponnya setiap setengah jam. Setelah akhirnya menghubungi telepon Harvey, Justin terus-menerus memohon dan memohon. Dia hanya berharap Harvey mengambil tindakan dan menyembuhkan Angelina dari penyakitnya. Pada saat yang sama, dia memberitahu Harvey bahwa dia setuju dengan setiap persyaratan yang dibuat.
Selain itu, ia juga akan memberikan 1,5 miliar dolar kepada Harvey asalkan mampu menyembuhkan Angelina. Setelah sepanjang malam disiksa, Justin dan Angelina sama-sama kelelahan. Itulah mengapa Harvey tidak menunggu lebih lama lagi dan membawa serta Kate. Tuan York, kamu akhirnya di sini. Justin langsung menyambut Harvey dengan cemas setelah melihatnya membuka pintu. Cepat, lihatlah Angelina. Dia masih baik-baik saja kemarin, tapi seluruh tubuhnya tiba-tiba menjadi kaku. Bahkan senyum di wajahnya masih ada. Aku khawatir dia mungkin tidak bangun setelah itu dan benar-benar menjadi lumpuh. Justin adalah wakil pemimpin cabang Mordu di cabang Longmen. Dia telah mengalami cukup banyak hal. Tetapi karena situasi Angelina, dia kelelahan secara mental. Mantan istrinya juga dalam keadaan lumpuh. Itu sebabnya dia tahu betapa menyakitkan pengalaman itu. Itu tidak bisa dianggap hidup. Dia tidak ingin orang yang dia cintai berada dalam kondisi itu. Jika bukan karena Angelina, Justin tidak akan pernah goyah, dilihat dari keangkuhan dan kesombongannya. Setelah melihat ekspresi putus asa Justin, Kate menghela nafas dan menarik tangan Harvey, dan dengan tenang berkata, "Harvey, tolong lihat Angelina." "Ya." Harvey berjalan ke depan dan menyipitkan mata sambil melihat ke arah Angelina, lalu meletakkan jarinya di pergelangan tangannya. Setelah beberapa menit, dia kemudian menarik jarinya ke belakang dan berkata dengan tenang, "Aku tidak tahu dia disuntik dengan apa, tapi itu pasti suntikan untuk memberi energi padanya dan hampir tidak menjaga hati nuraninya sementara juga memungkinkan dia untuk menggerakkan tubuh. Tapi dia terlalu banyak disuntik oleh obat itu, dan tubuhnya telah membentuk perlawanan terhadapnya. Pada titik ini, tidak ada gunanya terus menyuntiknya. Itu bahkan akan mempercepat proses penyakitnya. Aku akan beritahu, dia akan benar-benar berubah menjadi lumpuh dalam 1 hari, seperti itu. Tetap saja, jaga kesadarannya tetap utuh. Ketika itu terjadi, bahkan Tuhan tidak akan bisa menyelamatkannya." Bab 1865. Harvey York tenang. Dia tidak tahu apa-apa tentang kedokteran atau farmakologi. Tapi deduksinya sama dengan deduksi Dr. Frost. Menurut analisis Dr. Frost, Angelina John hanya memiliki 1 hari paling lama. Pada titik ini, Justin Walker percaya bahwa Angelina tidak hanya sakit. Seperti kata Harvey, ini adalah penyakit gila. Keduanya tidak menggunakan sistem yang sama untuk memulai. Tidak mungkin menggunakan keterampilan medis untuk menyembuhkan Angelina. Tanpa berpikir 2 kali, Justin menarik napas dalam-dalam dan berkata, "Tuan York, karena kamu dapat memahami kondisi Angelina, dapatkah kamu menyelamatkannya?" "Tidak masalah," jawab Harvey dengan nada acuh tak acuh. "Tapi aku masih akan memberitahumu hal yang sama, selama kau semua setuju dengan persyaratanku, maka aku akan menyelamatkannya. Nomor 1, beri Kate dan ibunya penjelasan. Hal yang sebenarnya. Nomor 2, Kate akan mengambil posisi CEO Walker Corporation. Selama kau menyetujui persyaratan ini, aku bahkan tidak menginginkan uangmu, aku akan menyelamatkannya sekarang juga. Tetapi jika kau tidak setuju, maka aku minta maaf, kau harus meminta orang lain untuk melakukan pekerjaan itu." Mata Kate berkedut panik. Dia melihat ekspresi ayahnya gelap seperti malam, takut dia akan tiba-tiba meledak marah. "Baiklah, aku menerima syaratmu." Justin menatap tajam ke mata Harvey. Dia sudah membuat persiapan yang diperlukan setelah menunggunya sepanjang malam. Setelah memberi isyarat, Connie Brie segera membawa dokumen. Ini adalah surat penunjukan. Mulai sekarang, Kate akan menjadi CEO dari Walker Corporation. Dia akan bertanggung jawab atas segalanya di dalam perusahaan. Jika dia tidak membuat kesalahan besar, dewan direksi pun tidak akan bisa memecatnya. Dia sudah memiliki 30% saham perusahaan. Dengan posisinya sebagai CEO dan kemampuannya, dia seharusnya cukup kompeten untuk pekerjaan itu. Justin sangat kacau saat dia mengucapkan kata-kata itu. Dia tidak pernah berpikir bahwa Kate akan menjadi orang yang naik ke tampuk kekuasaan, tetapi dia harus menyerahkan posisi CEO demi Angelina. Dan dengan kecerdasan Kate,
Bahkan Justin tidak akan bisa melawannya jika dia diberi waktu untuk mengendalikan perusahaan. Tapi tidak ada jalan lain. Justin tidak punya pilihan lain. Kait membeku saat dia mengambil dokumen janji temu. Dia tidak pernah berpikir bahwa dia akan mengambil alih dengan cara ini. Ini sama saja dengan memberikan pernyataan kepada ibunya yang lumpuh. Setelah memastikan bahwa semua ini bukan mimpi, Kait lalu mengangguk. Jangan khawatir, ayah. Aku akan menjadi CEO yang baik. Harvey menepuk kepala Kait dan tersenyum. Jangan terlalu bersemangat. Itu sudah menjadi milikmu, untuk memulai. Baru sekarang kembali ke pemiliknya yang sah. Harvey kemudian dengan tenang menatap Justin. Setelah Justin menyipitkan matanya dalam kesunyian yang mematikan, dia kemudian perlahan berkata. Untuk syarat pertama, aku berjanji akan memberikan pernyataan yang adil kepada Kait dan ibunya. Tapi sudah lama sejak semuanya terjadi. Beberapa hal yang tidak bisa kau percayai jika aku langsung memberitahumu. Aku butuh waktu untuk mengumpulkan bukti. Itu sebabnya aku ingin kamu memberiku 3 hari untuk itu. Hanya setelah 3 hari. 1 hari. Harvey langsung menyela Justin, lalu menunjukkan satu jarinya. Aku akan memberimu 1 hari. Aku ingin tahu semua yang terjadi saat ini besok. Baik. Justin ragu-ragu sejenak, lalu dengan ringan mengangguk. Aku berjanji padamu bahwa aku akan memberitahumu semuanya besok saat ini. Bab 1866. Justin Walker menghela nafas lega setelah melihat Harvey York mengangguk, lalu berkata pelan. Harvey, meskipun syaratnya belum terpenuhi, aku sudah menunjukkan ketulusanku padamu. Aku harap kamu dapat melakukan yang terbaik untuk menyembuhkan Angelina John. Tolong jangan katakan padaku bahwa kamu akan menunggu sampai besok. Ketika hari itu tiba, dia mungkin akan tetap lumpuh seumur hidupnya. Harvey terkekeh. Tidak buruk, setidaknya aku bisa melihat bahwa kau tulus. Jangan khawatir. Aku selalu menepati janjiku. Dia memberi isyarat kepada orang lain untuk meninggalkan ruangan untuk sementara waktu dan berjalan menuju Angelina. Harvey mengeluarkan pisau bedah sambil menatap Angelina yang kaku seperti batu, lalu memotong tepat di pergelangan tangannya. Aliran darah yang dipenuhi udara dingin terbang keluar, sedikit mendinginkan ruangan yang sakit. Bersamaan dengan pemandangan itu, Angelina terlihat melunak dengan cepat. Harvey menepuk kepalanya dengan ringan beberapa saat kemudian, membuatnya tertidur. Beberapa menit kemudian, Harvey kemudian keluar dari kamar sakit dengan acuh tak acuh. Justin langsung bergegas maju setelah melihat Harvey, lalu berbisik. Tuan York, bagaimana kondisinya? Harvey kemudian dengan tenang menjawab. Aku sudah menangani penyakitnya. Dia akan bangun setelah beberapa saat. Bawa saja dia ke dokter untuk mengondisikan tubuhnya setelah itu. Bagus. Itu keren. Menakjubkan. Justin sangat gembira setelah mendengar kata-kata Harvey. Kekhawatiran dan kelelahan di wajahnya menghilang sama sekali. Dr. Frost dan yang lainnya merasa lega. Mereka tidak perlu menderita lagi karena merawat Angelina. Setelah pemeriksaan menyeluruh, mereka menemukan bahwa tubuh kaku Angelina telah berkurang. Dengan perawatan yang tepat, dia akan kembali normal. Setelah melihat hasilnya, Justin tidak bisa tidak memuji Harvey. Tuan York, kamu benar-benar berbakat. Aku terkesan. Justin menatap Harvey pada saat itu. Jika keduanya tidak bertentangan satu sama lain, Justin tidak akan berhenti untuk menjadikan Harvey sebagai bawahannya. Sayang sekali bahwa semua itu hanya mimpi. Penyakit Angelina memang sembuh. Harvey tertawa kecil. Tapi yang terbaik adalah dia tetap di tempat tidur seperti yang diperintahkan dan tidak memikirkan hal lain. Tubuh kaku hanyalah gejala pertama dari penyakit gila. Gejala kedua disebut gairah api. Sebaiknya kau tidak mencoba mencari cara untuk memperbaiki gejalanya dan menungguku untuk mengatasinya. Jika kau tidak menunggu, aku bahkan mungkin tidak bisa menghadapinya sepenuhnya. Lagi pula, aku bukan dokter. Harvey menepuk bahu Justin, lalu berkata. Sampai jumpa besok, wakil pemimpin cabang Walker. Aku akan menangani masalah istrimu besok. Ekspresi Justin tiba-tiba membeku.
Ekspresinya benar-benar mengerikan. Dia kemudian tersenyum sambil menyipitkan mata setelah beberapa saat. Anak muda, kau tidak terlalu sopan untuk berdalih tentang detail kecil. Secara alami, Justin tahu bahwa Harvey tidak akan pernah menyembuhkan Angelina dari penyakit gila sebelum Kate Walker dan ibunya mendapat pernyataan yang adil. Sederhananya, Harvey sama sekali tidak mempercayainya. Justin sangat marah saat ini. Dia cukup tulus, tetapi mengapa Harvey belum mempercayainya? Dia tidak berencana memberi mereka pernyataan sejak awal. Dia bahkan menyiapkan beberapa tindakan pengamanan untuk kebangkitan Kate ke tampuk kekuasaan. Dia akan mengambil posisi CEO dan akan dipecat pada hari yang sama. Bab 1867. Harvey York kemudian dengan bercanda menjawab. Wakil pemimpin cabang Walker, kau telah berada di bidang pekerjaan ini selama bertahun-tahun sekarang. Kenapa kau masih tidak punya akal sehat? Jangan pernah tega menyakiti orang lain. Tapi selalu waspada terhadap orang lain. Apakah kau tidak tahu mengapa aku berhati-hati di sekitarmu? Justin Walker tertawa kecil. Yakinlah, Tuan York. Aku akan melakukan yang terbaik untuk bekerja sama demi istriku. Harvey hanya tersenyum. Dia membawa Kate Walker bersamanya dan kemudian pergi. Mata Justin berbinar begitu Harvey pergi, lalu dia memutar nomor di teleponnya. Pangeran Jin, besok aku akan memberikan pernyataan kepada Kate di klub keluarga Walker. Pada saat yang sama, aku akan mengumumkan pernikahanmu dengannya. Benar, pria bernama Harvey bisa dengan mudah mengalahkan Chief Leonard Bray. Aku tidak akan bisa berbuat banyak tentang dia. Aku harap kamu akan membuat rencana melawannya, Pangeran. Sebaiknya kita berurusan dengannya secara permanen sebelum Kate mendapatkan pernyataannya. Aku pikir pemandangan itu akan sangat mewah. Telepon ditutup tanpa suara. Senyum kasar keluar dari wajah Justin. Keesokan harinya, semuanya akan terjadi pada satu hari yang menentukan itu. Keesokan harinya, dia akhirnya akan menangani penyakit Angelina. Keesokan harinya, dia juga akan menjadi keluarga dengan keluarga Jin Mordu. Dan keesokan harinya, dia akan berhasil mengambil posisi sebagai pemimpin cabang dari cabang Mordu di Longmen. Memikirkan semua ini, seringai dingin keluar dari wajah Justin. Harvey tidak menyadari pengkhianatan Justin. Bahkan jika dia melakukannya, dia juga tidak akan mempermasalahkannya. Itu pasti cocok dengan cara Justin melakukan sesuatu. Jika Justin tidak menyebabkan masalah Harvey di belakang punggungnya, dia juga tidak tega untuk mengambil tindakan. Kembali ke Villa Fragrant Hill, Harvey menugaskan Rachel Hardy dan Aiden Bauer tugas mereka untuk hari berikutnya. Keduanya telah menyelesaikan sebagian besar tugas selama beberapa hari terakhir. Selanjutnya, Harvey hanya perlu melakukan satu hal lagi untuk mengintegrasikan cabang Longmen Mordu sepenuhnya. Dan lusa adalah waktu terbaik untuk melakukannya. Kate tidak mengetahui rencana Harvey di sini. Dia membawa seorang sekretaris untuk menyusun kontrak, memberikan setengah dari 30% sahamnya kepada Harvey serta mengundangnya menjadi CEO eksekutif Walker Corporation. Kate tidak berterima kasih kepada Harvey secara lisan, tetapi tindakannya cukup jelas untuk menunjukkan ketulusannya. Harvey ingin menolak tawaran itu, tetapi Kate mungkin akan didorong oleh Justin dan Angelina jika dia melakukannya. Pada akhirnya, dia dengan enggan menerima tawaran itu. Harvey tidak pernah menyangka bahwa dia akan menjadi pemegang saham utama dari 3 perusahaan berbeda hanya dalam beberapa hari di Mordu. Kata-katanya paling berbobot di grup Kaizen. Hengdian World Studios juga berada di bawah namanya. Dia juga memiliki 15% saham Walker Corporation, memiliki otoritas yang sangat besar di perusahaan tersebut. Setelah Harvey menjadi pemimpin cabang dari cabang Longmen Mordu, akan mudah untuk menangani situasi Yvonne Xavier tanpa memobilisasi pasukan lain. Kate mengajak Harvey untuk menjabat di Walker Corporation pada pukul 10 pagi. Salah satunya adalah CEO, dan yang lainnya adalah CEO eksekutif. Pangkat dan status mereka tinggi. Tapi Harvey tidak akan melakukan pekerjaan apapun. Itu sebabnya gelarnya hanya untuk pertunjukan.
Kait sudah tahu bahwa Harvey tidak akan berpartisipasi dalam bisnis perusahaan tepat ketika dia mendapatkan posisi Harvey. Tetapi membiarkan salah satu dari dirinya menjadi CEO eksekutif akan jauh lebih baik daripada orang luar yang berkomplot melawannya. Bab 1868. Pukul 10, Lu Jiazui, di dalam ruang pertemuan besar di gedung Walker Corporation. Setiap atasan di perusahaan ada di sana. Setiap dari mereka memiliki otoritas, dan status dan sangat belak-belakan. Ketika Kait Walker, dalam setelan hitam, masuk bersama Harvey, yang tenang dan terkumpul, semua orang memelototi mereka dengan pandangan menghakimi. Tatapan itu dipenuhi dengan penghinaan, keraguan, dan pemberontakan, tetapi tidak ada yang menunjukkan kepatuhan di mata mereka seperti yang diinginkan Harvey. Secara alami, di mata mereka, Kait yang tiba-tiba naik ke tampuk kekuasaan telah merusak keuntungan orang-orang itu bersama dengan bisnis mereka hingga saat ini. Itulah mengapa para petinggi itu secara naluriah menentangnya. Dari semua orang itu, seorang pria yang mengenakan setelan Armani, sambil menggantungkan cerutu di bibirnya dengan tampang playboy yang tidak bermoral, adalah yang paling tidak puas. Di dalam ruang pertemuan yang luas, dia dengan egois mengepulkan asap kemana-mana. Kait sedikit mengernyit tanpa berkata apa-apa, lalu berjalan menuju kursi utama dan menyalakan mikrofon. Saya pikir semua orang di sini harus saling mengenal sekarang. Saya akan secara resmi mengambil posisi CEO mulai hari ini dan seterusnya. Saya akan mengampuni basa-basi. Saya hanya berharap kalian semua akan mendukung saya seperti yang kalian lakukan pada mantan CEO, Angelina John. Saya percaya bahwa kita akan melakukan pekerjaan yang lebih baik di masa depan dan menjamin bahwa bonus dan dividen akhir tahun semua orang akan meroket. Sekarang, izinkan saya memperkenalkan kalian semua kepada CEO eksekutif yang baru direkrut, Harvey York. Dia mewakili keinginan saya di Walker Corporation. Kata-katanya adalah milik saya sendiri. Dan perintahnya akan dilaksanakan tanpa kompromi. Jika ada di antara kalian yang berani tidak mematuhinya, segera keluar dari sini. Wajah jauh Kait menunjukkan ekspresi dingin. Apakah semua orang mengerti apa yang saya katakan? Ruangan itu sangat sunyi. Sebagian besar petinggi tanpa sadar memelototi Harvey sambil sedikit menyipitkan mata. Pakaian santai Harvey bahkan tidak sampai $200. Namanya juga tidak begitu terkenal. Dia bahkan tidak menjadi karakter besar sama sekali. Itulah mengapa para petinggi itu bingung. Bagaimana anak yang muncul entah dari mana ini memiliki kemampuan untuk mendapatkan kepercayaan Kait. Dan Kait bahkan mengatakan bahwa kata-katanya adalah miliknya sendiri. Apakah dia orang simpanan legendaris yang naik ke tampuk kekuasaan? Tanpa berpikir dua kali, semua orang muak dengan Harvey sambil dipenuhi dengan kecemburuan dan kecemburuan yang tak terkatakan di dalam hati mereka. Sebagian besar orang yang hadir pasti ingin dipertahankan oleh Kait. Tentu saja, pemikiran ini tidak boleh dikatakan secara terbuka. Pria bersetelan Armani itu perlahan mematikan cerutunya, lalu menyilangkan kakinya di atas meja sambil menyipitkan matanya menatap Harvey. Di matanya, pria yang dipelihara ini sama saja sudah mati. Harvey menutup mata terhadap semua orang dan dengan tenang bergerak maju, lalu tersenyum hangat. Halo, saya Harvey. Saya berharap dapat bekerja sama dengan kalian semua. Membanting. Pria yang mengenakan setelan Armani menghentakkan kaki kanannya ke atas meja, langsung memotong ucapan Harvey. Wajahnya menunjukkan ekspresi arogansi, dominasi, dan suka memerintah. CEO Walker, semua orang tahu betul bagaimana Anda berhasil mengambil posisi ini. Tidak apa-apa Anda adalah CEO bahkan dengan kemampuan di bawah standar, tetapi Anda bahkan mempekerjakan seorang CEO eksekutif untuk perusahaan. Menurut Anda, perusahaan yang menghasilkan kesepakatan bernilai ratusan juta dolar setiap hari ini adalah tempat di mana Anda bisa bermain-main. Saya memperingatkan Anda sekarang. Anda lebih baik memberitahu orang yang Anda simpan untuk keluar dari sini sekarang juga. Kalau tidak, pemegang saham akan marah karena Anda menyebabkan bisnis perusahaan anjlok. Anda tidak akan sanggup menanggung akibatnya.
Bab 1869. Harvey York menyipitkan mata sambil melihat pria dengan setelan Armani. Pada saat yang sama, dia dengan santai membolak-balik dokumen di tangannya. Pria itu sangat tidak bermoral dan sama sekali tidak menghormati Harvey. Dia jelas memiliki latar belakang yang luar biasa. Harvey segera menemukan informasi tentang pria itu. Dia adalah Ronald John, sepupu Angelina John dan kerabat agunan dari keluarga John Golden Sands. Yang paling penting adalah dia adalah mantan CEO eksekutif. Dengan Harvey mengambil posisi itu berarti Ronald diturunkan kembali ke atasan biasa. Bahkan sebelum Harvey berbicara, Kate Walker dengan dingin menatap ke arah Ronald dan berkata, "Ronald John, tolong pikirkan sebelum berbicara. Anda tahu persis bagaimana saya mengambil posisi ini. Anda tidak akan dapat mencemarkan nama baik saya hanya dengan beberapa kata. Selain itu, sebagai CEO, saya memiliki wewenang untuk menunjuk seseorang yang saya percayai sebagai CEO eksekutif. Jika Anda tidak puas, laporkan kepada Dewan Direksi tentang hal itu. Hal lain, perhatikan sikap Anda. Ini adalah ruang pertemuan, bukan ruang tamu Anda. Kemasi barang-barang Anda dan pergi sekarang jika Anda tidak ingin menghadiri rapat. Tidak ada yang menghentikanmu. Heh. Anda menyuruh saya pergi." Ronald berdiri dengan benar sambil menyalakan cerutunya yang lain, lalu berjalan ke depan untuk meniupkan kepulan asap tepat ke wajah Kate. "CEO Walker, apakah kamu benar-benar berpikir bahwa mantan CEO eksekutif sepertiku tidak berguna? Biarkan aku memberitahumu sekarang. Akulah yang menangani surat kuasa perwakilan Mordu dari Star Chaebol. Seluruh Walker Corporation, bersama dengan para pemegang saham, tahu tentang ini. Begitu aku mendapatkan kesepakatan, saham perusahaan akan meroket. Tidak akan menjadi masalah jika stoknya berlipat ganda. Sederhananya, semua gaji kita akan berlipat ganda segera setelah aku mendapatkan kontrak Star Chaebol. Tapi itu sangat memalukan. Aku dipecat dari posisiku sebagai CEO eksekutif. Karena itu masalahnya, tidak ada cara bagiku untuk terus berbicara tentang kontrak. Tanpa kolaborasi, semua kabar baik hanyalah mimpi. Sederhananya, karena kamu dan orang yang kamu simpan, tidak hanya saham perusahaan tidak akan naik, bahkan mungkin anjlok selama beberapa hari. CEO Walker, apakah menurutmu kamu akan dapat memberikan pernyataan kepada Dewan Direksi dan pemegang saham? Apakah kamu akan memberitahu mereka bahwa kamu menyerah bermitra dengan Star Chaebol hanya untuk orang yang kamu jaga untuk naik ke tampuk kekuasaan? Tentu saja, aku akan berpikir untuk mendapatkan kontrak untukmu jika kamu memohon dan dengan penuh semangat memintaku kembali sebagai CEO eksekutif. Tapi, aku punya satu syarat. Suruh pria simpanan ini berlutut dan merangkak tepat di antara kedua kakiku. Hahaha. Ronald tertawa sinting dan arogan. Karena di matanya, dia punya hak untuk melakukan hal itu. Semua petinggi yang hadir menunjukkan ekspresi lucu di wajah mereka. Semua orang mengerti bahwa Ronald mencoba membuat masalah untuk Kate, menggantikan Angelina. Star Chaebol adalah pendirian bisnis terbaik Country J, mengendalikan teknologi, top of the line, dan rantai industri di seluruh dunia. Karena kejatuhan Peter Lee, surat kuasa Star Chaebol di Timur Jauh masih diatur ulang. Meskipun Angelina tidak bekerja saat dia masih menjadi CEO perusahaan, dia menggunakan nama keluarga John untuk menjalin kemitraan dengan Star Chaebol. Dan Ronald bertugas berkomunikasi dengan perwakilan Star Chaebol di Mordu. Jika Ronald menimbulkan masalah, kolaborasi antara Walker Corporation dan Star Chaebol akan langsung runtuh. Hanya butuh beberapa menit untuk saham anjlok. Bab 1870. Semuanya terjadi karena Kate Walker memberhentikan Ronald John dari posisinya sebagai CEO eksekutif. Kate harus disalahkan jika saham perusahaan anjlok. Dia bahkan mungkin harus mundur karena insiden itu juga. Aman untuk mengatakan bahwa itu adalah jebakan rumit yang dibuat oleh Justin Walker dan Angelina John untuknya. Ketidakmampuan Kate akan disalahkan jika dia dipecat pada hari pertamanya di posisi itu, dan bukan salah Justin karena tidak menepati janjinya.
Setelah memahami situasinya, para petinggi bahkan tidak repot-repot membela Kait. Mereka semua memandangnya dengan main-main, melihat bagaimana dia akan menyelesaikan masalah pada akhirnya. Setelah melihat Kait cemberut, Ronald kemudian dengan santai duduk kembali di kursinya dan menyilangkan kakinya. CEO Walker, jangan bicara tentang apakah aku harus diangkat kembali sebagai CEO eksekutif atau tidak. Kamu setidaknya harus meminta maaf kepada semua petinggi dan aku di sini bukan. Karena kamu, upaya semua orang selama beberapa bulan terakhir telah sia-sia, menyebabkan kerugian besar bagi perusahaan. Stoknya anjlok. Kamu harus bertanggung jawab atas semua ini. Para petinggi saling memandang setelah mendengar kata-kata itu. Beberapa dari mereka bahkan berdiri setelahnya. Benar, CEO Walker. Karena Anda, kami menderita kerugian yang tak terbayangkan. CEO Walker, Anda tidak boleh mengecewakan kami seperti itu. Kita semua senior perusahaan di sini. Kami telah bekerja keras bahkan jika kami tidak memiliki pencapaian apapun. Kait menunjukkan ekspresi yang mengerikan. Dia telah merencanakan hampir segalanya, tetapi dia tidak pernah melihat ini datang. Ketika Kait tidak tahu harus berbuat apa, Harvey membanting kakinya di atas meja. Bang! Kalian bajingan. Kalian menyebut diri kalian petinggi perusahaan, tetapi kalian bahkan tidak dapat memperbaiki hal sekecil itu. Apakah ada gunanya ini demi surat kuasa Star Chaebol? Lihat dirimu. Kalian hanya sekelompok pemalas kaya. Perusahaan memberi kalian begitu banyak uang dan memperlakukan kalian dengan sangat baik, namun kalian bahkan tidak dapat memperbaiki masalah kecil seperti itu. Lalu kalian meminta CEO Walker untuk mengatasi masalah tersebut. Apakah kalian ingin dia bertanggung jawab? Mengapa perusahaan membutuhkan salah satu dari kalian? Harvey membuat semua orang lengah. Bahkan Kait dan Ronald kaget. Tidak ada yang mengira Harvey akan berbicara balik ke gayung bersambut, melemparkan semua tanggung jawab kembali kepada mereka. Bajingan, siapa kau sebenarnya? Ekspresi Ronald benar-benar mengerikan saat itu. Apakah giliranmu untuk berbicara sekarang? Tamparan. Harvey tidak membuang waktu dan menamparkan wajah Ronald. Ronald dikirim terbang pada saat berikutnya, mendarat di tanah dengan kursi yang sama di punggungnya. Ruangan itu sangat sunyi. Semua orang ketakutan. Tidak ada yang menyangka bahwa Harvey adalah orang simpanan yang akan membalas dan memukul orang. Yang paling penting adalah dia memukul Ronald. Dia adalah bagian dari keluarga John. Bukankah Harvey takut menyebabkan kekacauan yang parah? Apakah pria yang dipelihara ini seberani itu? Kait sedikit membeku, lalu kembali tenang setelah beberapa saat. Harvey bahkan berani memukul Justin dan Angelina. Memukul Ronald saat itu bukanlah apa-apa. Bajingan. Apakah kau memukulku? Kau berani memukulku? Ronald bangkit kembali dari tanah. Kait Walker, aku akan membuat kalian berdua mati jika kau tidak memberiku penjelasan sekarang.